Cuma konfirmasi aja. Saya udah lama ngikut Edis. Beberapa kali mau naik tapi tidak ada kesempatan. Ya, karena yang ngajukan permintaan naik terlalu banyak ini, Bang. Dan yang bikin yang mengganggu acara ini itu orang-orang Kristen yang nggak naik tapi nggak tahu mau ngapain itu. Dia naik tapi nggak tahu dia mau ngapain. Sampai di atas, saya ini naik ini, cuman gitu-gitu aja. Itu yang ganggu acara ini. Ini, Bang Edis ya. Saya mengikuti Anda. Ya, memang baik dari Kristen maupun dari Islam, apa yang Anda perbincangkan itu ya memang real seperti itu. Sebentar, tapi saya konfirmasi dulu, Bang. Gini, saya tidak mau Anda Islam tetapi Anda cuma ngaku-ngaku saja Anda Islam. Dari mana kami tahu kalau Anda Islam? Ya dari penampilan, masa bukan orang Islam saya. Ya, belum tentu. Coba bacakan satu surat di dalam Al-Quran. Coba ayat kursi, silakan. Ayat kursi. Ya, silakan. Kok lupa saya? Noh, Al-Fatihah aja ya. Ini. Katanya Muslim gimana? Ya udah, yang gampang aja. Surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sah Muslim ya. Walaupun Anda Muslim nih, tapi Anda setuju dengan apa yang saya utarakan. Iya, ada beberapa yang setuju, tapi bukan dalam kaidah syariat, dalam kaidah hakikatnya sebenarnya apa, begitu loh. Seperti apa itu, Bang, misalnya, Anda Bang? berdebat perkara dengan Rob. Rob itu Tuhan atau dalam pengertian Tuhan. Jadi manusia menghambakan diri kepada yang dipertuankan itu, gitu loh. Tapi kan secara syariat ya seperti yang Edis perbincangkan beberapa kali dengan teman-teman Muslim maupun. Berarti Anda setuju bahwa Muhammad itu Tuhannya orang Islam? Bukan Tuhan. Setuju dalam pengertian Tuhan, karena kita harus menghambakan diri. Oke, Allah itu Tuhan atau Tuhan? Tuhan dalam pengertian bahasa Indonesia, dalam pengertian bahasa Arab. Gini. Allah gimana? Gini. Allah itu Robnya umat Islam. Oh iya, bener. Muhammad Robnya umat Islam nggak? Juga Robnya. Oke. Berarti dalam dua-duanya, tenang dulu, Bang. Berarti dua-duanya adalah Robnya umat Islam, betul? Iya. Ya sudah, berarti dua-duanya berarti Tuhan. Iya, Tuhan. Makanya tadi sebentar, tenang dulu. Berarti Allah tuannya orang Islam, betul? Tuhannya orang Islam. Tadi kan sama-sama Rob, kok beda terjemahannya. Ini susah ini kalau udah begini nih, aduh. Susah gimana? Tadi kan saya katakan ada pengertian hakikat, ada pengertian Gini syariat. aja, jangan pakai bahasa Indonesia lah. Jangan pakai bahasa Indonesia. Gini, kita terjemahin Rob itu ke dalam bahasa Jawa. Apa bahasa Jawanya Rob? Nggak ada. Gusti. Ndoro. Iya, Ndoro atau Gusti, betul. Iya, Ndoro atau Gusti, ya. Iya, jadi Muhammad Gustinya umat Islam nggak? Oh iya. Gusti Kanjeng Rasul. Iya, Allah Gusti juga nggak? Iya, Gusti Allah. Sama-sama Gusti. Karena manusia menghambakan diri ataupun mengabdikan dirinya kepada jadi abang sudah mengakui bahwa umat Islam menghambakan diri kepada Muhammad. Iya, dalam pengertian syariat. Iya. Dalam pengertian syariat. Jadi juga dalam Kristen sendiri. Nah, saya sarankan begini, Bang. Pesaran saya begini. Gimana? Ini Anda ini kalau saya lihat dari topi Anda, ini Anda sudah jelas-jelas ini orang biasanya udah agak pinter nih kalau udah pakai topi-topi begini nih.
Iya, biasanya pikirannya udah cemerlang dikit, tinggal sedikit lagi. Nah, gini, Sedikitnya lagi gimana? masalahnya begini, yang Anda jadikan Gusti itu adalah Allah dan Muhammad. Yang Anda jadikan Doro itu Allah dan Rasulnya, betul? Iya. Nah, Karena mau asyhadu an nggak? la ilaha illallah wa asyhadu Oke. anna Muhammadar Rasulullah. Nah, gini, mau nggak Itu sudah saya mengundang Anda untuk mengganti Gusti atau Ndoro Anda itu dari Allah dan Muhammad menjadi Bapa dan Yesus dan Roh Kudus. Ya itu sama saja. Beda Bang. Sama Beda pengertiannya. gini. Ini kalau Sama bahasa Jawa ini pengertiannya malah antara- lebih enak, teman-teman. Bahasa Jawa malah lebih Loh, enak. gimana? Begini. Begini, Ndoro Anda, Gusti Anda Ya. yang kepadanya Anda mengabdikan diri itu kan Allah lan Kanjeng Muhammad. Betul? Ya, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. ketika Ndoromu atau Gustimu itu adalah Muhammad dan Kanjeng Rasul, maka Anda akan menuruti perintah-perintah mereka, betul? Ya iya, jelas. Nah, perintah mereka itu salah satunya adalah nyium-nyiumin batu dan minum kencing. Ya, loh, memang Itu kan- iya toh gimana? Makanya saya bilang gantenen Doromu Itu- ojo Allah karo itu- Kanjeng Rasul, jangan, harus Bapa, Anak lan Roh Suci itu gitu. Gini deh. Oke, saya Mantap. pendapat saya. Silakan. Nah, saya kan memberikan pendapat saya. Silakan. Tadi saya katakan bahwa perdebatan yang saya ikuti itu mempertentangkan antara hakikat dan syariat. Yaitu, nyata dan dalam pengertian hakikat atau dalam pengertian yang sebenarnya hakikinya apa gitu loh. Kalau terkait dengan Kristen sendiri kan juga seperti itu, hakikatnya ya seperti itu. Katakanlah contoh, bisa ya kasih contoh. Silakan Bang. Ya. Ya, Isa atau Yesus itu dilahirkan dari Maryam kan? Ya. Ya, itu anak yang lahir tanpa seorang bapak, syariatnya kemanusiaan. Nah, itu kalau di Jawa itu lahir ke Bathara Surya. Tapi gini Bang, kita ini fokus akhirnya kita gini. Gimana? Kita mengenai Silakan. siapa yang kita jadikan sebagai Gusti atau Ndoro yang kepadanya kita patuh, taat, tunduk, mengikuti atau mengabdi. Betul? Ya. Nah, Ya. ketika Anda mengabdi atau menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Gusti, artinya Anda menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepadanya, betul? Iya, benar. Nah, orang yang menyerahkan kepatuhan, ketundukan kepada Muhammad dan Allah menjadi penyakit masyarakat. Yo, tidak. Loh, Tidak. coba sebentar. Sebentar nih. Tidak, Sekarang saya tanya nih sama kamu Bang yang Anom. ada saja. Lu Ya, ini ada-ada masalahnya Bang saja. Anom kurang dalam gini Bang Anom. Oke, Orang yang berangkat ke Bali lalu ngebom meledak di sana. Menurut Anda itu sedang menjadikan Allah dan Rasulnya sebagai Gusti atau tidak? sebagai Gusti, sebagai Tuan, sebagai Iya. Tuhannya. Justru Iya, kalau tapi- kalau menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Tuan, sebagai Gustinya, jadi orang penjahat. Oh, enggak. Itu kan dalam pengertian dia menjalankan syariatnya keliru. Kok bisa keliru? Tanahnya. Ada dasarnya dalam Al-Quran. Iya. Perangilah, tapi dalam menjalankan perangilah keliru. orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sekarang kalau ada muslim Begitu. memerangi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, berarti sedang menjalankan perintah Allah enggak? Iya, menjalankan perintah Allah. Ya sudah, berarti gimana? Berarti jangan salahkan mereka. Iya, di Kristen sendiri sampai ada perang salib itu penyebabnya apa? Baik, saya Syariat jawab, kan? saya jawab. Perebutan kekuasaan kan? Ya, begini. Bedakan
apa yang dilakukan orang Kristen dengan apa yang dilakukan oleh orang Islam. Ketika ada jelas orang beda. ketika ada orang Kristen misalnya mengangkat senjata lalu mereka menyerang atau berperang, itu sudah melawan apa yang diajarkan di dalam Injil. Yesus mengatakan apa? Kasihilah sesamamu manusia. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Barang siapa yang menghunuskan pedang akan terhunus juga oleh pedang. Bahkan ketika Yesus hendak dibawa oleh prajurit-prajurit Romawi, Yesus menyuruh memasukkan pedang orang yang menarik pedang dari sarungnya. Berarti dasarnya tidak ada orang yang melakukan seperti itu. Tapi beda dengan orang Islam yang yang bawa-bawa rangsel itu. Loh, ada dalilnya. Ini ada videonya Abdul Somad ini. Abdul Somad membenarkan itu. Loh. Oh iya, saya juga sudah memperhatikan itu. Sudah nonton videonya Itu Abdul orang yang- Somad. Jangan bilang orang itu bom bunuh diri. Ada. Oke, saya berpendapat itu orang-orang yang mendem syariat, mabuk Begini, syariat, masalahnya begini, Bang. mabuk kekuasaan, bukan Iya, Islam. masalahnya begini. Itu Anda mengatakan itu dalilnya tidak ada. Tapi ada, ketika dalilnya ada. Oke, silakan coba. Mana dalilnya dalam agama Islam seperti itu? Iya, memang yang seperti saudara katakan tadi, saya tidak hafal dan ini tidak bisa buka ini. Saya itu juga sedikit baca kitab Alkitab, sedikit juga baca Al-Quran, sedikit juga baca kitab-kitab tafsir Al-Quran. Jadi Nih, coba ya. orang-orang yang punya garis keras. Pernyataan Abdul Somad nih. Sebentar ya. Coba dengarkan. Ini ajaran Islam tuh gini. Gimana? Coba nih, saya putarkan sebentar ya. Nih, sebentar. Oke, Coba dengerin oke. saya. Sebentar, sabar. Iya. Sabar sebentar. Nih ya, dengerin ya. Karena ini statement berbahaya nih. Ini guru-guru agama Islam nih. Apakah bom bunuh diri yang dilakukan pejuang Palestina dibolehkan? Jangan katakan bom bunuh diri. Ini dikritik ulama Mesir. Jangan katakan harakah intihariyah, tapi katakan harakah istishhadiyah. Harakah intihariyah, gerakan bunuh diri. Itu pers barat yang mengatakan. Yang betul adalah harakah istishhadiyah, gerakan mati syahid. Bukan mati konyol. Apa dalilnya? Nabi terkepung. Perang Uhud kalah, perang Badar menang, perang Uhud Nabi terkepung, sahabat berkeliling, musuh sudah dekat, masuk ke dalam kelompok musuh pasti mati. Datang seorang sahabat mencabut pedangnya, masuk dia ke tengah, dia putar keliling, mati musuh, dia pun mati. Itu dalil harakah istishhadiyah. Nah, makanya saya bilang orang Islam yang bunuh diri bom itu, ya itu memang ngikutin Muhammad itu. Makanya saya bilang tahun 2025 ganti nen Gusti mule gitu. Ya, pokoknya kudis ya gak iso. Gini ya. Jadi memang perdebatan yang saudara lakukan baik dengan apologet Islam maupun dengan teman-teman yang lain, itu saya acungin jempol untuk meluruskan ajaran-ajaran yang menyimpang. Sebagai misal ya orang-orang garis keras yang ingin menegakkan khilafah seperti HTI dan lain sebagainya, itu memang menyimpang dan saudara memberikan peringatan yang benar gitu. Nah, tapi gini Bang, di dalam perspektif saya yang mempelajari agama Islam secara mendalam, justru orang-orang seperti HTI itu adalah orang-orang yang memang benar-benar ingin menerapkan ajaran agama Islam. Makanya saya bilang, agama Islam ketika diterapkan, maka akan bertabrakan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Jangan gitu. Makanya saya bilang, loh, memang ini pahit, Bang. Kamu itu? Betul, tapi ini pahit, tapi harus saya katakan. Begitu, kenapa ada gerakan-gerakan yang ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam? Karena syariat Islam bertentangan dengan Pancasila. Saya berpendapat ya. Silakan.
Ya memang begini, Islam sendiri kadang didakwahkan atau didirikan dengan untuk meraih satu kekuasaan. Dalam dalih setelah kita berkuasa bisa melaksanakan segala aturan atau segala pedoman, misalkan dengan bersumber dari Al-Quran atau hadis. Itu memang seperti itu. Jadi Islam harus menguasai dalam suatu wilayah itu. Misalkan sering saudara berikan contoh di ITII, Kartosuwiryo dan lain sebagainya. Waktu itu waktu kemerdekaan Pancasila itu yang pertama, sila yang pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa dengan menjalankan syariat Islam. Iya, lalu diganti. Ya. Lalu diganti. Syariat Islamnya itu dirubah, kan dibuang. dalam ya Piagam dalam Jakarta kondisi itu. untuk ya dalam kondisi untuk mendirikan negara Islam kan, yang Ya. memang perjuangannya seperti itu, harus menguasai sistem dan pemerintahan dalam suatu wilayah itu. Iya, tapi Akhirnya untung itu timbul- tidak terjadi, Bang. Seandainya negara Indonesia berdasarkan syariat Islam, maka negara Indonesia ini sudah sama dengan Afghanistan, Mana? Pakistan, bubar. Iya. Nggak ada, Bang, nggak ada. Tidak ada satu negara yang menerapkan syariat Islam, negara itu maju. Semuanya bubar, berantakan. Kok bisa begitu? Coba sebutkan satu negara yang menerapkan syariat Islam, kemudian negara itu maju. Arab Saudi? Mana ada syariat Islam di sana? Tidak ada ya. Arab Saudi itu bukan negara berdasarkan syariat Islam. Moderat ya. Iya, gimana? Program ya. Gini, Arab Mas Saudi Adi. itu baru maju ketika bisnis minyak lancar. Kalau nggak ada minyak ya gimana? Dan juga bisnis batu. Batu akik ya. Batu itu yang dicium-ciumin orang Islam. Yang Saya pergi kira ke batu sana akik. ciumin batu. Saya kira batu Bayangin, akik. bayangin Bang, orang Indonesia kalau mau umroh, kalau mau naik haji harus ngantri berapa tahun sekarang? Saya nggak tahu. Coba kalau mau naik haji sekarang harus ngantri berapa tahun? Ya sampai 30 tahun kalau tidak 30 tahun. Bayangin tuh, setor duit ke sana sama mereka. Yeay, bikin visa haji udah berapa? Nah, terus duitnya dikorupsi sama Menteri Agama. Ya! Makanya negara kita ini sudah kena Payah. kutuk. Negara kita ini sudah kena kutuk turun-temurun gara-gara ya. Itu Nah gini, jadi kalau terkaitan dengan Islam itu bertentangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, saya rasa terlalu bukan, ya, jadi terlalu kejam mendeskripsikan seperti itu, karena ada gerakan-gerakan yang seperti itu. Penjenengan pakai contoh misalkan di ITI, Kartosuwiryo, bahkan gerakan-gerakan teror dan lain sebagainya. Tapi ketika kita kembali kepada hakikat daripada Islam itu, saya rasa tidak seperti itu. Jadi kalau di Indonesia itu jangan menerapkan syariat. Hakikatnya agama itu apa? Hakikatnya keyakinan itu apa? Mencapai kedamaian, ketentraman, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang Kristen ya berserah diri kepada Yesus, Bapa di sorga, mencapai ketentraman dan kedamaian lahir dan batin. Itu tujuan agama. Ya, tapi gini. Cawe-cawe kekuasaan. Tapi begini masalahnya, ketika seseorang sudah menjalankan agama Islam, pasti dia harus melakukan apa yang diperintahkan Allah dan Rasulnya, betul? Ya yang pas dan yang tidak, yang tidak pas ya ora usah. Suruh minum kencing unta katakanlah. Berarti tidak mengikuti sunnah Rasul. Ya, ada yang harus tidak kita ikuti. Misalkan minum kencing unta. Padahal di dalam Al-Quran dikatakan terdapat suri tauladan yang baik di dalam diri Rasul tersebut. Bagaimana Anda Muslim tetapi di detik yang sama mengatakan itu tidak baik? Ya ada yang baik, ada yang tidak. Ada yang bisa kita terapkan, ada yang tidak. Berarti Gitu. berarti Bang Anom mengatakan bahwa ada contoh yang tidak baik dari Rasul. Tidak baiknya tidak baik kita terapkan pada saat ini. Gitu loh.
Karena Bukankah suri tauladan itu adalah sebaiknya sepanjang masa? Ya tidak. Berarti sekarang sudah buruk. Tidak. Seperti keikhlasan Yesus untuk disalibkan. Ya toh? Ikhlaskan dia, disalibkan untuk memenuhi apa yang dijanjikan Allah. Dijanjikan Tuhan. Nah ini nih udah mulai Nah, apa yang dijanjikan Yesus oleh tidak kenal dengan Allah, Bang Anom. dijanjikan oleh Tuhan kalian ya toh? Yesus tidak kenal dengan Allah. Gimana sih? Maksud saya Israel kan memenuhi ketetapan itu. Tidak ada. Begini Bang Anom. Gimana? Yesus Kalau disalib kita itu kan berbicara memenuhi secara gini, kalau kita bicara secara ilmiah akademis nih, Yesus kan orang Israel, betul? Ya, orang Israel. Berbahasa sebagaimana orang Israel, betul? Nah, Benar. di dalam kamus bahasa Ibrani tidak pernah ada kata Allah. Ya, adanya kata apa? Yahweh ya. Enggak ada kata Allah. Dari mana Yesus menyebut-nyebut Allah seperti fitnah Al-Quran? Yahweh ya. Yahweh ya. Enggak, kita bukan bahas itu. Tidak ada kata Allah di dalam kamus bahasa Ibrani. Oh ya, benar tidak ada. Lalu bagaimana orang Islam berhaluria mengatakan Yesus menyembah Allah? Ya itu ya salah. Gimana kita ini? Kalau Isa itu benar, tapi kalau Yesus ya benar. Nah, kalau Isa kami tidak tahu. Nah, masalahnya begini, Isa ini orang mana? Isa kalau menurut Al-Qur'an ya orang Arab ya. Nah, kalau orang Arab ya berarti Isanya orang Arab. Bukan orang Israel. Ya, nah kalau Isa orang Arab ya pantesan dia nyembah Allah, orang dia orang Arab. Inilah. Nah, makanya begini Bang. Ketika saya membaca Al-Qur'an, sebenarnya isi Al-Qur'an itu berbeda dengan omongan orang Islam. Jadi contoh begini. Menurut Al-Qur'an, menurut orang Islam, Isa orang Arab. Menurut umat Islam, Isa orang Arab. Ya. Menurut Al-Qur'an, Isa Bani Israel. Benar. Menurut Al-Qur'an, umat Islam diperintahkan beriman kepada Taurat dan Injil. Menurut ulama-ulama, orang Islam diperintahkan beriman kepada hadis. Jadi gak nyambung Bang. Iya. Menurut Al-Quran, cara memahami Al-Quran adalah dengan membaca kitab-kitab sebelumnya, yaitu kitab-kitab Taurat, Zabur, dan Injil. Nah, menurut ulama Islam, cara memahami Al-Quran membaca kitab-kitab sesudah Al-Quran. Nah, Kitab-kitab tafsir. Iya benar. Makanya semua yang diomongin orang Islam terhadap Al-Quran tidak ada yang sama. Malah kebalikannya. Makanya tadi saya bilang pada awal perjumpaan kita, dialog kita pada siang hari ini, saya mengatakan ada ilmu hakikat dan ada ilmu syariat. Ya, gitu. Jadi peraturan, syariat dari ulama dan lain sebagainya. Nah, ketika umat Islam katakanlah diperintahkan dalam Al-Quran untuk mengimani atau membaca Taurat dan Injil. Taurat dan Injil. Itu dia dinafikan bahwa Taurat dan Injil itu tidak harus dibaca karena takut murtad. Iya, karena takut nanti jadi karesten. Kenapa sekarang terjadi gembar-gembor oleh ulama? Gimana? Jangan sentuh Injil, jangan sentuh Tauratnya, takut nanti jamaahnya habis. Nah itu kan orang-orang syariat yang punya kepentingan dari syariat itu. Jadi negara ataupun agama ketika membuat syariat itu ada kepentingan dari yang membuat itu.
Itu loh, Des. Iya, Itu kok. makanya saya bilang tadi Bang, tidak berlebih-lebihan ketika saya mengatakan agama Islam itu seperti yang saya ceritakan tadi. Walaupun Bang Anom di sini hendak ya sedikit melembutkannya, tapi sampai kapan kita harus berpura-pura terus gitu loh. Iya. Kita harus berterus Gini, terang lah bahwa Islam itu sedemikian rupa gitu. tadi saya pernah bilang bahwasanya eh, Yesus itu terlahir dari perawan Maryam, dari roh yang kudus yang ditiupkan ke Maryam. Itu keyakinan hakikat daripada umat Kristen saya anggap juga benar. Tapi itu kan diimani oleh orang Islam juga. Isa itu rohnya dan kalimatnya. Oh iya. Iya. Tapi karena kepentingan dan syariat terjadi pertentangan kan gitu kan? Iya, makanya di sini kita kembalikan pengertian yang sebenarnya terhadap umat Islam. Wahai umat Islam, Isa itu adalah rohnya dan kalimatnya. Maka umat Islam itu hendaknya mengikuti Isa, bukan malah ngikutin Muhammad. Mana? Ya itu yang menjadi masalah. Karena jadi ngikutin Gitu. Muhammad, akhirnya minumin kencing ontak ke Arab. Gini loh, Dis. Jadi gini. Ini kita akan masuk ke situ ya, karena ya saya membaca ada kitab walaupun saya baca sekilas bahwa Allah itu menciptakan segala sesuatu ini dari Nur Muhammad ya. Itu nggak ada dalam Quran. Dalam Quran tidak ada, itu ada dalam Sirul Asror. Iya, makanya Dan saya Sirul bilang Asror orang itu Islam sudah mengutip membuat agama baru. Orang Islam menuhankan dari Yesus Nurullah. itu jelas dan pasti. Tapi kalau orang Islam menuhankan Muhammad sudah nggak ngaku gitu loh, nggak ngaku dia kalau menuhankan Muhammad. Ya, Tapi adanya kalau kan ditanya, YouTube memuja. semua diciptakan dari Nur Muhammad. Iya kan? Ya, makanya gini. Jadi hampir ada kesamaan. Ini akan ada titik temu. Nah, sebetulnya ketika di Islam ada syafaat Rasulullah nanti di Yaumul Qiyamah, ada syafaat, ada pertolongan dari Muhammad bagi siapa yang melaksanakan segala sunnahnya, ajarannya, baik dari Al-Quran maupun dari sunnah, nanti perilakunya, nanti akan mendapatkan syafaat dari junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Kristen sendiri ada penebusan dosa. Nah, ayo kita Iya. bedah ini, ayo. Baik. Monggo sampean bedah. Kalau dalam di Kristen agama ada Islam, penebusan dosa. Oke, Di Quran dalam agama Islam ada syafaat. penebusan dosa nggak? Ya itu syafaat itu. Tidak, salah. Syafaat itu Dalam kan agama pertolongan. Islam begini, Bang Anom, di dalam agama Islam ada penebusan dosa. Siapa yang menebus dosa umat Islam? Ada syafaat itu dari Bukan Nabi orang Muhammad. Yahudi dan Nasrani. Lah, Gimana makanya saya kamu bilang itulah alasan Anda masih Islam. Bang Anom, Gimana kamu itu? jelas Kan ada, sekali. itu ajaran dari setiap anu kan syafaat dari Rasulullah. Itu pertolongan dari Rasulullah di yaumul akhir nanti. Baik, kalau misalnya saya tunjukkan Dimintakan bahwa ampun kepada Tuhan gitu loh. ya, Makanya kita selalu bertawasul kepada Nabi Muhammad. Selalu berhubungan, selalu memuja kepada Nabi Muhammad dengan harapan nanti kita dimintakan maaf atas segala dosa-dosa yang kita lakukan di dunia di yaumul akhir nanti. Itu namanya Baik. syafaat. baik. Pertolongan. Tetapi baik.
Tetapi itu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Muhammad. Yang diajarkan Oh, oleh gimana? Muhammad, yang diajarkan oleh Muhammad, kalau nanti seorang muslim berbuat dosa, dosa-dosanya ditanggung. Yang menjadi penebusnya itu orang Yahudi dan Nasrani. Gimana? Itu Baik, apa saya itu tunjukkan dasarnya? dalilnya. Dalilnya saya tunjukkan Oh. ya. Ini sih memang agak berat ini teman-teman karena banyak orang muslim tidak ngerti. Baik nih, lihat nih. Oh, ya. Jelas Apa, ya. apa. Ini termasuk Ya. hadis yang sudah familiar, lihat nih. Dari Abu Musa Al-Asri dan seterusnya. Mm-mm. Pada hari kiamat nanti Allah menyerahkan seorang Yahudi atau Nasrani kepada setiap muslim. Lalu berfirman, inilah yang menjadi tebusanmu dari neraka. Loh, ya kan? Jadi orang muslim yang bikin dosa, yang nanggung orang Yahudi Nasrani. Ini jelas nih. Iya. Diganti Itu tempatnya. Ini sahih hadisnya atau enggak jelas. itu? Sahih lah gimana? Makanya itulah saya bilang namanya. makin dipelajarin agama Islam makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Nah, ya. Oke lah, gini Des ya. Kita sudah hampir setengah jam ya ini. Terima Baik, kasih. baik. Saya diterima di room Sama-sama ini. Bang. Mungkin dengan umat Islam, teman-teman umat Islam, kalau ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Juga dengan Bang Edis, bila ada Sama-sama kata-kata Bang yang Ano. saya lakukan untuk Bang Edis salah, saya juga mohon maaf. Sama-sama, Bang Terima Ano. kasih dan kita semoga keimanan kita lebih kuat, lebih bermanfaat dalam kehidupan kita Ya. untuk di Dan dunia nanti sampai ketika dengan Anda telah mempelajari agama Islam, saya tidak sabar mendengar berita bahwa Anda mengatakan, Bang Edi, saya sudah meninggalkannya. Oke, saya usul Baik. ya. Tolong ini dibahas dengan